Brosur halaman 6, hadis yang bawah. Kana Abu Hurairah yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Muslim. Dahulu Abu Hurairah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku melarang kalian melakukannya, maka jauhilah hal itu. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian melakukannya, maka laksanakanlah semaksimal kalian. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Mohon penjelasan pada kalimat yang akhir, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi umat dahulu, seperti Bani Israel, itu banyak pertanyaan yang tidak bermanfaat kepada nabinya. Padahal pertanyaan itu tidak akan dijalankan. Tidak akan dijalankan. Apa yang diperintahkan oleh nabinya malah dikhianati, diselisihi. Ya. Seperti ketika Nabi, waktu itu zaman Nabi Musa ya. Ada orang yang terbunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya orang yang mati tadi ditemukan, didapat di depan rumah seseorang. Akhirnya orang rame-rame menuduh yang membunuh ya yang dekat rumah di mana mayat itu ditemukan. Karena mereka tidak merasa membunuh, menolak keras, hampir terjadi perkelahian yang dituduh dan yang menuduh, keluarga yang menuduh. Akhirnya sampai kepada Nabi. Sudah. Dan Nabi Musa saat itu untuk mengatasi perkelahian supaya tidak terjadi, pembunuhan makin berkembang, jangan sampai terjadi, maka beliau perintahkan supaya menyembelih apa? Sapi betina. Udah, sembelihlah sapi betina. Perintahnya kan gampang kan. Seharusnya sembelih aja sapi betina dah selesai. Udah tak tanya. Sapi betina umurnya berapa? Nah, terus turun wahyu. Nah, yang tidak terlalu tua dan yang tidak terlalu muda. Kadang-kadang rupanya apa? Rupanya kuning dan merasa sedap setiap mata memandangnya. Tidak bercampur. Warnanya itu kuning mulus, tidak ada belangnya. Macam-macam sampai diterangkan juga yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah atau mengairi tanaman. Ya toh? Jadi sulit, hampir tidak bisa menjalankannya. Padahal andai kata tadi suruh beli sapi betina, langsung cari sapi yang betina bukan yang jantan, langsung disembelih dah selesai. Tidak tanya macam-macam. Nah, itu dah. Akhirnya kalau diterangkan makin berat. Maka orang ahli kitab, banyaknya makanan yang diharamkan oleh Allah sebagai hukuman buat mereka. Ya, banyak. Semua binatang yang berkuku haram, itu untuk mereka. Banyak macam. Sehingga hampir tidak bisa makan, wong semua haram. Nah ini. Nah, seperti hadis ini juga kamu baca ini. Halaman yang terakhir nih, 7 masuk 8 ini. Satu contoh. Kalau Nabi menjawab ya, jadi wajib itu. An Abi Hurairah qala
khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun aqulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat walam mastata'tum summa qala zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya aku mengatakan iya, tentu menjadi wajib, dan kalian pasti tidak mampu melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Jelas kan ini? Jadi Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka hajilah. Sudah kan? Perintah Allah untuk kamu wajib haji. Sudah haji, sudah selesai. Ini tidak enak sing tekon. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya, akulla amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajib setiap tahun? Nabi diam, fasakata. Ya, Nabi ditanya itu tidak menjawab. Hatta qolaha salasan, sampai laki-laki itu bertanya 3 kali. Apa itu tiap tahun ya Rasulullah? Nabi masih diam. Apa itu tiap tahun ya Rasulullah? Sebetulnya tidak usah tanya, perintahnya kamu wajib haji. Haji kan sudah selesai. Tidak tanya apa tiap tahun. Nabi diam saja. Si urung mudeng isarati. Tekok nganteping telu. Nah itu Nabi menjawab. Ya. Faqala Rasulullah SAW, lau kuntu na'am lawajabat. Ya, lawajabat. Wala mastata'tum. Andai kata saya menjawab ya, pasti wajib haji itu setiap tahun. Dan kamu pasti tidak bisa melaksanakannya. Nah kan jadi berat kan? Perintahnya sebetulnya mudah, jadi berat karena pertanyaannya sendiri. Maka Nabi diam. Nah, andai kata itu Nabi menjawab, ya itu jadi wajib dan kamu gak mampu melaksanakan. Maka biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepadamu. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semaksimalnya. Apa yang aku larang, tinggalkan semaksimalnya. Sudah, jangan banyak tanya. Kalau banyak pertanyaan seperti umat dahulu, berbanyak pertanyaan pada nabinya, akhirnya mengkhianati, tidak melakukan apa yang ditanyakan tadi. Nah, ini kan. Tadi Bani saya juga hidup di suatu tempat di padang teh, ditungguin nabinya, hidup bersama orang-orang mukmin, disediakan di situ makanan manna dan salwa, cukup mengenyangkan dan cukup menghilangkan haus. Artinya untuk hidup itu
tidak akan kekurangan gizi, tidak akan kekurangan protein, sudah cukup disediakan oleh Allah. Ya. Tapi dia tidak merasa puas, minta kepada Nabi. Ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, kami tidak kerasan, hidup hanya satu macam makanan. Mbok dimohonkan sayur mayur, mentimun, ya, bawang merah, bawang putih, kacang adas dan sebagainya. Masa makan kok mendino daging wae. Ya, padahal saya nggak tahu mangan daging, mangan omong bayem wae. Mbok kayak daging, nah gitu. Lagi ndak mau malah njaluk timun, padahal di tempat itu tidak mungkin itu tumbuh, itu tidak mungkin. Dia tahu kalau tempat itu kobis, timun, sayur mayur, bawang merah, bawang ndak lakukan njaluk aneh-aneh. Njaluk sing kira-kira ora bakal metu. Langsung perintahkan nabinya, ya. Kalau itu yang kamu minta, kalau kamu tidak kerasan hidup di tempat yang nyaman, selamat dunia akhirat, ya, diberi jaminan makanan oleh Allah yang cukup mengenyangkan, cukup menghilangkan dahaga. Lah kok kamu minta aneh-aneh yang harganya lebih murah? Maka Allah katakan, atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi wa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang rendah? Ya, sesuatu yang rendah kamu ambil, kamu buang sesuatu yang lebih baik. Ihbitu Misra. Kalau begitu, pergilah kamu ke kota. Kamu nanti akan mendapatkan hakikat yang kamu minta. Hakikat yang kamu minta itu ya sayur mayur, bawang merah, bawang putih, timun itu enggak. Ternyata hakikat yang diminta itu ingin pisah dengan Nabi. Tidak kerasan bersama orang-orang baik. Karena bersama orang-orang baik, berbuat salah kita diingatkan, berbuat maksiat ditegur, berbuat kurang ajar diingatkan, dimarahi. Tidak kerasan dia, maunya hidup bebas begitu. Maka ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Kamu akan mendapat apa yang kamu dapat, yang kamu minta sesungguhnya. Nah inilah, maka orang itu menjadi sehat karena banyak permintaan kepada nabinya, pertanyaan kepada nabinya, dan akhirnya menyalahi, menyelisihi apa yang diterangkan oleh nabinya. Maka umat Nabi Muhammad diingatkan oleh Nabi, jangan kamu berbanyak-banyak. Apa yang aku perintahkan laksanakan semaksimalnya, apa yang aku larang tinggalkan semaksimalnya, jauhi semaksimalnya. Nah, nasihat, jangan seperti umat-umat yang dahulu karena banyak penerimaan pada nabinya, akhirnya dia menyelisih nabi-nabi yang dia tanyai tadi. Nah, apalagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut. Apakah dengan hadis ini menegaskan bahwa haji itu cukup satu kali saja atau kita boleh berhaji beberapa kali asalkan kita mampu? Karena dalam hadis ini Nabi hanya mengkhawatirkan kalau tidak mampu melaksanakan, Ustaz. Kalau tidak mampu gimana tuh? Coba wacana nih. Artinya wacana nih. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, beliau bersabda, wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku mengatakan iya, tentu menjadi wajib, dan kalian pasti tidak mampu melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian,
Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Itu Nabi mengatakan kan, apa haji itu setiap tahun diwajibkan ya Rasulullah? Nabi diam. Sampai ditanya 3 kali. Nabi menjawab, kalau saya mengatakan ya, tentu diwajibkan kamu haji tiap tahun. Dan pasti kamu tidak mampu. Pasti tidak mampu. Orang kok kalau kamu tidak mampu, enggak, pasti kamu tidak mampu. Haji seumur hidup sekali aja banyak yang tidak mampu, apalagi setiap tahun. Apa yang hadir ini sudah haji semua? Kenapa tidak haji? Andai kata diwajibkan setiap tahun bagaimana? Seumur hidup sekali aja banyak yang tidak mampu, gitu. Apalagi diwajibkan. Ya, tiap tahun haji. Wah, nano Islamnya abot banget ya. Loh katanya adinu yusrun, agama itu mudah. Lah kok abot men, wah haji we setahun, wajib sekali setahun, tiap tahun. Gitu. Yang utangnya dek wingi we lunas iki wajib meneh. Jadi berat kan? Nah, maka andai kata itu diwajibkan setiap tahun sekali, mesti kamu tidak mampu. Itu Nabi sudah mengerti itu. Mesti enggak mampu, maka tidak diwajibkan. Nah, sehingga kalau kita tadi haji itu wajib setahun sekali, manusia tidak mampu, maka wajib haji itu bukan setahun sekali, tetapi seumur hidup sekali, itu pun dengan catatan kalau mampu. Sekalipun seumur hidup sekali sampai mati tidak mampu, ya tidak wajib. Tidak wajib. Nah, simbah dulu belum mampu, sekarang dilah anaknya putune sugih-sugih. Ya sudah. Sekarang tak hajake, padahal bae wis mati. Dhisik mau sampai mau ibadah haji sampai mati belum mampu. Masa anaknya cucunya mampu do tidak menghajikan? Dan Mbah Muji urip sehat, boleh dibiayai hajinya, berangkat sana kalau perlu haji plus. Biar tengah bulan selesai, boleh itu. Tapi kalau wis Mbah, kamu di rumah saja, tak hajikan, saya haji niatnya untuk kamu. Man amila sholihan falin nafsi. Ya. Ane itu ngono mbok wis Mbah rasa salat tak salat ke. Kita rada kesel gitu Mbah ya. Kowe nek kesel ngomong aku ngendika kali kula ya. Bilang, wah kesel ya salatnya nggih. Ternyata boleh disolatkan kalau sudah tidak bisa sholat, sudah mati itu disolatkan. Masih hidup wajib yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang hidup yang pikirannya masih sehat, itu sholat. Sekalipun badannya sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, kalau pikirannya masih sehat, wajib sholat. Nah, semaksimalnya. Kayak tadi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintahkan sesuatu kepadamu, laksanakan semaksimalnya. Memang sholat itu wajib dengan berdiri, tidak bisa berdiri, duduk. Duduk pun tidak bisa berbaring, ya. Berbaring tidak bisa gerak-gerak, dengan isyarat kedep saja sudah. Ya, kedep pun tidak bisa. Ya, sudah dengan batin. Waktu sholat ya takbiratul ihram ya. Waktu baca Fatihah ya Fatihah dialamatnya ini. Itu pun sudah tidak bisa, sudah sholatnya. Ya, sholatkan. Nah, itu jadi jangan sampai banyak pertanyaan, akhirnya memperberat diri sendiri. Mau puasa wisol aja nggak boleh kok. Puasa wisol, ada sahabatnya ikut puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung itu. Puasa tidak berbuka, padahal mau puasa sehari semalam, itu tadi sahabat tadi akan puasa terus menerus dan tidak berbuka, berarti ya
Awan bengi ora mangan ya ndang mati malah. Mati nanti. Konon ceritanya kalau zaman raja-raja kuwi nek arep gawe keris yang mandi itu katanya. Puasa, tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 40 hari. Wis ora kelebon apa-apa. Ngono gawe keris jare ampuh. Iya, nek wis ngono kuwi iso gawe keris ya ampuh tenan kuwi. 40 dina ora mangan, ora ngombe, ora turu, cek iso gawe keris ya ampuh itu. Kira-kira 40 hari nggak makan, nggak tidur, nggak minum, isi ora kira-kira. Aneh kok ya cerita, kitab apa ditelusur ya ngerti. Bener salah ya, ini kitab Fathul Jari ini mau.